supaya aib kita masing-masing ini ditutup oleh Allah di akhirat nanti. Kalau di dunia kau bu, orang buat bayo ada aib juga seorang tu, lai tahu orang lemo ni. Indah ba? Tak tahu dah bu. Tapi kalau di akhirat channel Allah tu tak pernah rusak. Kemudian ana maunya lain sinyalnya tidak ada terganggu, maka seluruh orang akan menonton aib kita di akhirat itu nanti. Maka berusahalah menutup aib orang lain. Lebih-lebih berita yang tidak benar yang disebarkan itu menjatuhkan nama baik orang. Nama baik orang itu kalau dijatuhkan dia tidak pernah terjadi, maka akan putus kasih sayang kita dengannya. Kalau kasih sayang kita putus dengan orang yang kita tuduh tadi, maka Allah tidak akan melihat kita di akhirat nanti. Siapa? Orang yang memutuskan silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan Kapasa Baso Sianan Lai Manjawe Salam Insya Allah masuk surga. Nanindak Manjawe masuk surga jo. Itulah indahnya salam di dalam Islam. Semoga ibu-ibu semua diselamatkan oleh Allah, diberikan rahmat dan diberkahi apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada fa ulaika indallahi humul kadzibun. Al-Quran surat nomor 24 ayat yang ke-12. Surat yang ke-24 itu namanya surat An-Nur. Yang kita muliakan dan kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kota Padang, Ibu Ketua Majelis Taklim seluruh kecamatan dan kelurahan yang saya dengar berkumpul sebanyak 11 kecamatan. Andaikan semuanya datang, mungkin di Masjid Raya Sumatera Barat juga tidak muat. Jadi berapa kita yang datang, itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Yang dimuliakan Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, dan seluruh keluarga besar MTI
Majelis Taklim Indonesia Kota Padang yang hadir pada hari ini. Nama nantak kue basimpuat boleh maunjue. Nama nantakan tua boleh lalu. Nama nan baru balaki boleh pulang. Kenapa? Orang balaki itu adalah disebut jo menjalankan sunnah Nabi. Inyo kapai barale jo suaminyo hari kini. Nyo baru nikah baru. Kemudian ibu ketua magi kato semutam panjang. Ustad magi pengajian panjang. Anyo lajak tadi rasa kapai barale jo suaminyo. Aduh. Kalau ada boleh pulang. Dah. Ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kasadonyo Ibu Majelis Taklim ko. Itu namanya meniru. Ada namanya di Indonesia ko. Ambo kader mubalik sinan dulu. Tahun 82 baraja. Aturannya di siko. Pusatnya, tapi karena ada kegiatan pendalaman, penghayatan, pengamalan Pancasila disebut jo PMP, pai pagi, pulang patang, parui pade. Itu tadi. Itu program semasuk orde baru. Ada kegiatan PMP ko, maka kader mubalik Dewan Masjid Indonesia dipindahkan ke Musaji Istiqamah Sawahan. Disitulah kami dikaderkan tahun 82 nan paling gae tu ambo. Karena nan banyak kader mubalik tu beliau-beliau yang kuliah di Yayen. Tapi ambo ketika tu lah bau mua 29 tahun. Tapi ambo nan paling tua. Para jemaah yang terhormat, namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ada organisasi dakwah ini lagi kebalikan dari itu. Ya kan? MDI, Majelis Dakwah Indonesia. Jadi tiga-tiga. Maka juga sesuai MTI, Majelis Taklim Indonesia. Tapi di Sumatera Barat ini, kalau dia digabungkan seluruh majelis taklim itu namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Sekarang tingkat Sumatera Barat diadakan di Materi itu, di Padang Panjang. Ya kan? Kaum muslimin sabalun ko ambo magi ceramah itu di Luak Nantuo Tanah Data di halaman kantor bupati. Ada enggak ibu-ibu nan datang? Sari itu. Kawatu sangka. Anda ada nampak ke? Ani yang pagi saja. Tapi lain tadanga suara umbo ke belakang. Alhamdulillah. Dakwahku kalau ndak tadanga suara ke belakang, tu ndak sampai pasan. Syaratnya supaya jale, ya kan? Jan ebo. Ambo tiga boleh tarinya. Nan layuh basimput maun jua nan takkan tua lalu nan baru balaki pulang. Nan tak boleh mau tak kiri kanan. Itu ndak batarati awak namanya. Bab itu guru sedang mendengar kaji, awak mau talo balimpi gelombang. Kalau balimpi gelombang ndak jaleh suara. Kalau sehat ibu-ibu sadonya ya. Tapi nanti mati jo celik lah. Barana kesehatnya nanti mati. Kalau kita meninggal tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang katampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingka. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo bararak lalu ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir
Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke pandam pekuburan, tagolek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mahir yang madok kabilat, di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan, tatagak mejan nan duo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca penghabisan, kubur tatimbun orang pai. Ya itu. Cuba ibu ulang balik. Inilah kalau orang Islam mening, beruntung juga orang Islam mode itu. Nah, pada saat yang seperti itu, ya kan, keluarga, harta itu tidak ada lagi. Yatba'ul mait fi qabrihi thalathun. Yang mengiringi mayat ke kubur itu 3. Yang pertama ahluhu, keluarganya, termasuk sahabat dan teman ini, termasuk komunitas di AP, ya kan? Yang kedua wa maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Fayarji'u ithnani, babalik 2 pulang. Ana babalik tu ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu wahid, tinggallah besertanya 1. Apa itu? Amaluhu, amalnya. Jadi kita kini mengumpulkan amal untuk dibawa mati. Tu nampak pakai pundi-pundi jauh ibu-ibu berjalan tu isinya. Kita alai baisi tadi. Alhamdulillah. Ini untuk kegiatan ibu-ibu sebenarnya. Dari kita untuk kita. Nah. Jadi ambo ingin ulang-ulang kajinya, ndak ada membawa kaji baru. Kalau ada kaji baru, adalah nabi baru, adalah rasul baru. Nah, jadi kita ulang-ulang kaji lama. Namanya diradang-radang bak mamasuk, dikirai-kirai ke banda, tatanggu ikan sigulamo, dibilang-bilang diatok, dicurai-curai di papa, dibaca sejarah lama. Sejarahnya yang akurat, ndak ada berita hoax, ya kan? Itulah dia sejarah yang ada di dalam Al-Qur'an yang kita baca. Kita mulai jo surah Nur ayat 2 balik. Iku acok terjadi di tengah masyarakat peristiwa ko. Tu mengkonyo ingean de Allah supaya jan di kerajaan. Diingean dalam surah Nur ayat 2 balik. Kalaulah umat Islam mukmin mukminat mendengar berita miring. Berita miring tu kira-kira elok atau buruk? Kenapa dia tidak diam saja? Kenapa dia expose ke sana, expose ke sini? Dia sampaikan ke sana, dia sampaikan ke sini, malah dimasukkannya ke dalam HP-nya, di-share. Itu dosa batali dapat mak. Kalau ndak diapui balik, labia-labia kalau lanyo simpan di orang, bekonyo share lah kena lain. Ya kan? Andaikan ada berita-berita miring yang merugikan nama baik seseorang, kenapa orang mukmin dan mukminat? Mukmin itu siapa? Ambo berdua jo Pak Abbas. Mukminat siapa? Ibu-ibu nan banyak. Kalau ibu-ibu keroyok kami berdua KO kami. Sebanyak kami berdua laki-laki. Ya kan? KO kami. Nah, kenapa orang mukmin tidak berbaik sangka saja dengan berita buruk yang dia dengar itu? Kalaulah benar berita itu yang menyebarkannya ada, bolehkah dipercaya saja? Tidak. Kata Allah, laula ja'u bi arba'ati syuhada. Arus orang nan mengeci entu, matu ambo menampak, nampak na dia ambo. Orang kucik. Dia harus membawa saksi 4 orang. Katakanlah orang kabazina dulu. Ya kan? Awak lah banata nanti awak orang ko pasti
Kabazinanya ndak suami istri. Ya kan? Awak ingin menangkoknya karena mengumuhi kampung. Orang berzina di komplek tu kalau tahu jangan dipedia saja, tapi cari kawan enggak berampil. Pak RT, Pak RW, ketua Bamus, ketua LPM, itulah kala petugas itu. Payah balimo je orang nak menampak. Tapi kawan yang dicari berampil ko, rumahnya jauh-jauh. Ya kan? Indak kunjung bersuhu. Orang berzina aku lah sudah. Ini ibu dan bapak. Kerajo itu kan tak lama tu. Ya kan? Kaum muslimin, acu itu Allah memeliara nama baik orang. Ya kan? Walaupun nyoba zina, nampak dia awak tak boleh ditangkap seorang. Harus ada saksi berampik. Ya kan? Begitu Allah memelihara nama kita ini. Ya kan? Sekiranya dia tidak bisa membawa saksi berempat, inyo mengeci enyo iyo berita ko ndak duto bodoh, beranikah dia bersumpah dengan nama Allah? Iya kan? Kalau kita membawa berita tu ndak benar, bersumpah dengan nama Allah, ndak tanggung kutuknya tu kawak. Akini ba mangko diturunkan di Allah ayat ko. Di musaji di mambo mengaji di Kota Padang konan ada jadwal, itulah hambo bacaan ayat ko, lambo tuarangan di dalam YouTube pun lah ada. Ya kan? Tapi saya baru kali ini menghadapi jamaah Majelis Taklim Indonesia Kota Padang nan sarami ko. Jadi danga banalah cerita ko deh. Sebab ibu-ibu ko banyak bercilalek di bibi. Munculnya cuma peluru rambo karatak tak 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 gitu. Saketek beritanya ala tersebar luas. Ya kan? Padahal itu merugikan nama orang. Lain tak paham sampean? Yang jadi korban buruk sangka itu bukan kita saja. Siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Kalau perusi itu ha bu. Radhiyallahu anha. Ba mangko ha. Ya kan? Padusi ko ada tandonya di belakang sanggue. Kalau dulu sebelum masyarakat jilbab pakaian muslim gua, ambo cali orang rumah ambo dulu jualan nikah jo ambo rambutnya karitiang kan. Nyo sasak rambut itu kate. Ya kan? Tunyo lagi sangguan dan segadang ban serap tu di lekang. Ya kan? Tapi saja suaminya jadi ustaz, ada fotonya dia pembo ke bu? Ada? Ambo tak tahu dulu harus ditutup kepala ko. Lah jadi ustaz tulah berubah pakaian ibu ko. Ya kan? Ini. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, yang mendapat fitnah buruk itu bukan orang lain, istri Rasulullah. Ceritonya ba'a. Di zaman Rasulullah itu bu, kan banyak terjadi peperangan. Karena orang Islam ini selalu dikejar oleh orang kafir. Bukan orang Islam yang mencari musuh. Awak orang Islam gua musuh jangan dicari, sangketo jangan diadang. Kok dapat diindakan. Tapi kalau basilan tehangan orang kawak, tu awak bapantun leh. Pantunnya? Lama lah rontong rang pitalah, tu ada dipurui. Dibuai orang malam mari, lah panek kami dek mangalah, kini membalik anyolai. Ya kan? Tapi itu dengan segala kesabaran yang telah lama kita tahan. Ya kan? Jadi bukan Islam yang mencari musuh. Lah sampai Nabi ke Madinah, bara jaraknya tubuh sampai 175 km dari Makkah. Nyokaja aja orang kafir ke sana lai. Maka disuruh oleh Allah melawan, terjadilah peperangan. Jadi tiok parang ko laki-laki senampainya. Perusi nak do. Sekali bersemangatlah ibu-ibu ko. Katanya ke Rasulullah, boleh kami pai parang ya Rasulullah.
Kami ingin lo mati syahid parang fisabilillah. Seindak-indaknya kami merawat tentara nan luko. Kami adonan perawat, adonan dokter, adonan tabib. Rasulullah termenung sebentar, ya kan? Apa kata Rasulullah? Ambo mu pakai ijo sahabat dulu ya. Kalau bahasa Minangnya, sabanyak perundangan ibu-ibu nan datang ke ambo, bak padi boneh satangkai indak sebuah jona nampo bak kayu tarik samato indak bacampu jo pengubah jo tangan kanan ambo ganggam jo jari manih dipunjuangi sampai diletak dalam mati disimpan dalam batang tubuh dikunci dalam sanubari kok layu mua sama panjang kok hayat di kandungan badan ndak ke kami lupa nusul ibu tu doh atu kok jo bahasa Minang Rasulullah ndak menditung icik dah. Kau baru tolong beko, ya kan? Aman nanti bu dulu, karih tersisik di pengulu, padang tapaci di pandeka, ayam tabulang joduaro, bana takanduang dinan basamo. Mau pakai lah Nabi jo sahabat, dapet lah kebulatan kato, boleh air ke pembuluh, boleh kato jomo pakai. Diumumkan dari Rasulullah di majlis ibu-ibu yang ramai seperti ini. Alhamdulillah, kesepakatan kami bersama, ibu-ibu boleh ikut perang dengan syarat 3 kata Nabi. Nanti gogoi memang kesukaan ibu-ibu sampai kini. Pertama apa? Jangan memakai perhiasan. Iya kan? Apai mengaji modeko ko jo apa pakai jo galang ame barik 100 ame latih liang berjalan. Ndak tamuik di tangan lai bapasang di kaki. Ya kan? Ajo itu ibu-ibu ko memakai perhiasan. Pindah ibu-ibu MTI tu. Ya kan? Nan kedua bahasa dalam peperangan itu bahasa isyarat. Ndak boleh banyak kecek. Lai tahan, lai kecebi. Ya kan? Kaum muslimin nan ketiga indak boleh saling mendahului. Kita punya tugas masing-masing. Lai talok di ibu lai. Apa ilah ibu-ibu kau parang sama jo Rasulullah, sama jo sahabat-sahabat, ya kan? Alhamdulillah. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso tak rareh lah dijulu jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah menang dalam parang tu. Ketika menang parang itu ibu-ibu melakukan marnya. Namanya yo mar. Oh mas atau mar. Tadi ibu mar menemui mbok kesinan. Beliau kami lah badun sana berpuluh-puluh tahun. Ambo dia anakmu kemari tadi. Tiba dun sana ambo menyepui. Oh, tiba dun sana. Ya kan? Baru ambo kemari. Ya kan? Ambo takui capek duduk siko. Kok ke ambo saya pencalian ibu-ibu. Bab itu bini ambo nak ada leh. Tiba tu kau menyisir saya mau duduk sini. Lai sehat ibu-ibu? Ya kan? Ya roza albi fikri mahboza. Ya roza albi fikri mahboza. Albi fikri yahlu biba albi mabul bil mahda. Abi amin al-biboda baritik fil al-baiti yunananu min albi baritik fil baiti yunananu min albi salim nasitil boda buhana sitil boda ya roza albi fikri mahboda tarwi Abi hari dek malagu gusen. Ya kan? Itulah lagu-lagu ibu-ibu sudah selesai parang. Ya kan?
Tapi sadang sama lagu-lagu tu, Ibu Aisyah isteri Nabi tu, bahasa kampung ambo dikit tinggi karapiak panja. Namanya karapiak panja. Ya kan? Kata Nabi, kaluang ambo hilang ya Rasulullah. Hilang? Kaluang. Tapi kapatanglah saya pakai indak membawa perhiasan. Ambo ndak satu rapi do Rasulullah. Jadi awak kalau ndak mau satu di awak tinggal je masyarakat, itu awak ke di sisihan orang. Ya kan, kontroyong ndak satu menjanguk takziah ndak satu. Atau ndak satu mendengar informasi saja. Ada musibah untuk awak. Kata Nabi, ambolah layu. Cari salah kaluang tu seorang ni. Jadi kata Ibu Aisyah, alhamdulillah barang kadiberkahi Allah nampaknya. Basuh kaluang tu balik. Tapi setelah Ibu Aisyah kembali ke perkumpulan tentara yang banyak tadi, ya kan? Rasulullah orang banyak kolah balik ke Madinah. Hari malam beliau tagak zela kemah takui pulang seorang. Di kemah ko disalai lentera, le tekana ibu lentera. Tapi kalau tiba di badan awak ko na lentera ko iko. Kalau ndak ada lentera ko lai manja jalan. Tapi hebat je orang matonya buto tu bu. Piti tahunya. Cula ibu agi orang buto tu sedekah. Satu ini. Aku lai 5.000 aja. Ya kan? Jadi orang ko nan tak mau lupa jo piti. Sia je orang. Tengah malam lalu Safwan bin Mu'attal nampak dia api di kalam kemah. Dia dak kei. Assalamualaikum. Menjawablah orang di dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Tahulah Safwan bahasa orang dalam kemah ko kira orang padusi. Siapa ada dalam? Ambo Ummul Mukminin isteri Rasulullah. Kenapa ibu tidak pulang? Takut ambo pulang seorang lain. Tadi ambo kailang itu ambo carilah basuh. Ambo berkemah sesiko nak pagi. Nyo tawarkan jasa dek Safwan ko. Katanya, bu, ambo membawa kudo ko. Kalau ibu ingin pulang sama ambo pergi ke Madinah. Naik ibu kata punggung kudo ko, ambo berjalan di bawah memaci talinya. Tu pasang apa ibu? Cadar. Kita ndak mengecek-ngecek sepatah yo. Karena kini hari tengah malam, baik ko macam-macam kecek orang mereka. Jadi Safwan ko lah beratak jati. Untuk Ibu Aisyah naik kudo tu, baajaronya Ustaz lebih bisanya. Jadi Rasulullah mengajarkan 3 olahraga. Pertama berkuda, kedua memanah, ketiga berenang. Ya kan? Berenang tu dak inang kariang tu dalam air. Tiga tu. Jadi Ibu Aisyah tu, ya kan? Ketika akan melompat ke kuda tu, nyalah terlatih. Ada ndak ibu-ibu mencaliak di TV reklame rokok Marlboro? Itu dia je. Tiba dia tu punggung kuda tu. Ya, ndak bertolong-tolong ya dah. Jalan. Hari ke menjelang subuh tibalah di Madinah. Tapi Allah kemauji keimanan orang Islam. Nan menampak pertamu tu adalah Abdullah bin Ubay, tokoh orang munafik. Ibu-ibu lah tahu sifat orang munafik. Orangnya orang Islam bu, orang kafir dah. Orang Islam yang jadi munafik. Apa cirinya? Ini harus diawasi dalam organisasi bu. Ya kan? Sebabnya musuh dalam salimui, panua kawan seiriang, pangguntiang dalam lipatan, mamanciang dalam balango. Tak kalawiknya pergi manciang dah. Ikan dalam masak dalam balango. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau. Ibu-ibu yang berasal dari kampung, tahu tak kayu tibarau? Hampir sama jo pimpiang pigadang. Kayu tibarau tu Pak Ustaz.
Idui tibarau barumpun-rumpun batangnya barueh-rueh badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari Jawa serupa wana jo bantu tabu. Dikunya haram kok baraya raso ambai nak menantu pengicu gadang mekironya. Masuk ketek sabantu jaguang. Di silau indak berbuah. Bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek tabuka rahasionyo. Kok barambui angin kamu dia tibarau lamadok mu dia bakisa angin kailie inyo lamadok ilie pulau kate iyo ke bawah iyo anggua iyo geleng iyo aji iyo korupsi iyo. Iya kan? Itu di Minang. Kalau Nabi tiga secirinya. Ayatum munafiqun salas. Tanda orang munafik itu tiga. Pertama, idza haddasa kadzaba. Kecek koduto sesadanya. Iya kan? Nah. Jadi ada ibu kalau ibu menonton sinetron, ndak baduto se orang tu. Ha, ba ambi hati orang supaya nak sayang. Sabana dalam pengananya ndak itu. Nyo membohongi orang. Iya kan? Nah, itu dia. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dipercaya berjanji, kalau berjanji mukir. Wa iza tumina khana. Kalau dipercaya khianat. Nah, itu orang munafik. Kata Abdullah bin Ubay ko, ndak berapa tah katanya tu. Ikolah kalau Rasulullah babini jonan mudo. Nyo cari nan mudo lo samo jo nyo. Iko pulang malam jo si Safwan nah, pulang pagi. Dari ma kolah lalok malam. Iya kan? Itu keciknya. Nanti sampai Abdullah Ubay barakato, barapatah kato tu. Iya kan? Kaum muslimin, berita itu menyebar karena yang menyebarkan tokoh masyarakat. Iya kan? Nah, kalau tiba dia apa tu, kok lurahnya, alurah kok menyebarkan berita tu. Tu percaya rakyat lah. Akhirnya sama je membakar lawak kariang dari buki. Nyo bau anginnya ilimu dia. Baunya. Ibu Aisyah malu beliau berkuruang saya dibilik lah. Ya kan? Rasulullah tidak ditegurnya istrinya ini. Nyo tamanuang sesuantal. Dalam tamanuang dapat ilham dari Allah mungkin. Payinyo ke rumah Umar bin Khattab. Bangkon tak ke rumah Abu Bakar? Abu Bakar tu ayah di Ibu Aisyah. Apa inyo ke Umar? Mar, kamu dengar enggak berita tentang istri saya dengan Safwan? Lahi Rasulullah. Bagaimana pendapat engkau? Maaf Rasulullah, no comment. Engkau Rasul ya Rasulullah. Kalau ambo mengece, ambo ndak Rasul. Sabar ya Rasulullah. Saya mohon maaf kepada engkau. Engkau pasti diberikan kabar oleh Allah tentang berita ini. Benar atau tidaknya berita ini, Allah akan mengasih tahu ya Rasulullah. Itu nan kawan tu, nyotanangan pikiran awak. Nabi bama makatanya lo ka Umar, iya kan? Nabi itu kadia dia tahu dia Allah. Bama ko batanya nyo ka Umar. Itu namu pakai tadi. Jadi ketua aja mutu-mutuin masalah deh, mau pakai aja nan lain. Iya kan? Hanya turui Umar, iya kan? Bamu pakai namanya pai ndak dilulu, ndak dimutahan seorang, manih ndak dilulu seorang. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, bapak Pak Bas jombo. Ibu-ibu banyak. Para jemaah yang terhormat. Jadi kalau nyuasut awak dek kawan atau tukang kipeh namanya. Yo Rasulullah, istri engkau kan jauh muda dari engkau. Hanya cari lo nan muda. Iya kan? Nah, cara yang salah banyak produksi lain. Tidak selesai itu dah. Baik ku ambo nolong malamaran lain. Itu tukang sate namanya. Iya kan? Mengipeh. Tidak menenangkan suasana. Iya kan? Apa kita Rasulullah klarifikasi namanya kecil orang piaman. Ya. Pahilah Rasulullah jo Umar ke rumah Abdullah bin Ubay.
Tiba di laman, Assalamualaikum. Ini orang Islam, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balarinya ke pintu, naiklah Rasulullah. Mulai Rasulullah naik, taruhnya buat jus naga. Ya kan, kopi ginseng, kopi luwak. Minumlah ya Rasulullah. Jadi orang munafik itu mulutnya tetap manis. Hati bakara bakudis. Kami seorang tanya Abdullah, terima kasih banyak. Apakah engkau memang melihat istri saya berselingkuh dengan Safwan? Ya Rasulullah, subuh-subuh pulang pagi. Tadi turun ayat kata Nabi, Surah Nur ayat 2 balik. Kalau engkau memang melihat, lea doa ampe saksi kece Nabi. Saksi ya ndak doa Rasulullah. Jadi ayatlah turun tu. Sudah ayat kau turun, diturui dari Rasulullah, ibu Aisyah ke dalam kamar. Aisyah, gembiralah kamu kembali. Kamu sudah dibela oleh Allah. Iku hanya tuduhan kosong, tuduhan palsu. Nah, ya kan? Tapi kanlah terlanjur tercemar. Iku bayonya. Kalau lidah nak dipelihara. Keluar ke mesos ada. Ya. Bajalan pelihara kaki, mengecek pelihara lidah. Kalau memang engkau tidak punya saksi, bisa tidak engkau bersumpah dengan nama Allah? Mandanga kau bersumpah, kau ambil kudo ke dalam kandang, nyolari habis. Itulah orang munafik. Lempar batu, sembunyi tangan. Nah, itu akibat dari mulut yang tidak terkontrol. Jangan jadi di MTI Modeko. Karena ibu-ibu sudah terlatih setiap kecamatan, setiap kelurahan. Saya dengar dari paparan ketua tadi, iya kan? Bukan sekedar mempelajari tauhid, mempelajari sejarah yang akurat itu. Bacalah dalam Al-Quran cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Id. Itu tidak ada berita hoax. Wahyu Allah. Kalau tertata diri kita dengan Al-Quran ini sesuai dengan mata pelajaran, ya kan? Ada keterampilan wanita, dicari lo gurunya, ya kan? Ini kaum muslimin, maka ilmu kita akan tetap bertambah, keimanan kita meningkat, takwa kita akan diakui oleh Allah. Kalau tidak awak payah saya buru-buru kanya. Kalau gunjiang tak diantian, buruk sangko ke orang tak di tempuan, berita nak jaleh lah kita sebarkan. Jadi kalau ada berita-berita itu simpan saja, jangan disebar luaskan. Supaya aib kita masing-masing ini ditutup oleh Allah di akhirat nanti. Kalau di dunia kau bu, orang buat bayo ada aib juga seorang tak. Lihat tahu orang lima ini. Indah pak, tak tahu dah bu. Tapi kalau di akhirat channel Allah tu tak pernah rusak. Kemudian ana maunya lain sinyalnya tak ada terganggu. Maka seluruh orang akan menonton aib kita di akhirat itu nanti. Maka berusahalah menutup aib orang lain. Lebih-lebih berita yang tidak benar yang disebarkan itu menjatuhkan nama baik orang. Nama baik orang itu kalau dijatuhkan dia tidak pernah terjadi, maka akan putus kasih sayang kita dengannya. Kalau kasih sayang kita putus dengan orang yang kita tuduh tadi, maka Allah tidak akan melihat kita di akhirat nanti. Siapa? Orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang jahat kepada tetangga, qati'ur rahmi wa jarusui. Orang yang tak dilihat Allah di akhirat nanti. Allah tidak mau majaknya bicara, Allah tidak akan mengacuhkan dia. Dua, pertama qati'ur rahmi, kedua jarusui. Orang memutuskan silaturahim, jo jaik ke tetangga. Itulah ibu-ibu kaum muslimin. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat selalu. Datanglah saling mengunjungi majelis taklim ini, sehingga pekerjaan yang berat jadi ringan, barang menjauh jadi dekat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayy ya qayyum, ya badi'us samawati wal ard, ya malikal mulki, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Tuhan yang memegang kendali langit dan bumi, menjadi raja di alam semesta. Engkaulah yang maha tinggi ya Allah. Engkau yang patut dipuji. Engkau yang patut menerima tasbih, tahmid dan takbir dari kami ya Allah. Kami semuanya anggota MTI, Majelis Taklim Indonesia Kota Padang ya Allah, berkumpul di Masjid Agung Nurul Iman ini untuk menyatukan hati kami, menyamakan pendapat kami, untuk meninggikan kalimah Engkau ya Allah, memelihara Islam agar lestari dan tetap berada di kampung halaman kami ini. Kami tahu ya Allah bahwa Engkau menjamin Islam ini tidak akan hilang di muka bumi. Tapi tidak ada jaminan Islam ini tidak akan hilang di negeri kami. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hati kami semakin rajin menambah ilmu tentang Islam, agar akidah kami kuat, ibadah kami bertambah, dan akhlak kami bertambah baik dari yang biasa ya Allah. Umumnya kami anggota MTI ini ya Allah adalah ibu-ibu yang sudah berumah tangga. Jadikanlah suami kami suami yang setia ya Allah, suami yang taat menjalankan perintah Engkau, suami yang terhindar dari perbuatan-perbuatan terlarang. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Jadikanlah anak kami, menantu kami, cucu kami, anak-anak yang saleh dan salehah. Hindarkanlah semua keturunan kami dari narkoba, minuman keras, LGBT, perzinaan, dan segala macam perbuatan yang menjauhkan mereka dari Engkau ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang selalu taat beribadah, yang patuh kepada kami sebagai orang tuanya. Lebih dari itu ya Allah, amankanlah Kota Padang ini dari segala bencana dan malapetaka ya Allah. Hindarkanlah masyarakatnya ya Allah dari perpecahan dan permusuhan. Bangunkanlah jembatan hati di dalam diri kami masing-masing, agar tetap terpatri ukhuwah Islamiyah yang semakin mantap di antara kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah bersusah payah ketika kami dihamilkan dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Kemudian sakit melahirkan antara hidup dan mati, dan mendidik kami sampai kami seperti orang yang sekarang ini. Bagi orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, bangunkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Lepaskan beliau dari fitnah kubur dan azab neraka. Masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, berilah beliau kesehatan, jauhkan beliau dari pikun, kuatkan iman beliau, rajinkanlah beliau membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua tetap bersaudara sampai di hari kiamat nanti. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu. Pertemukan kami anggota MTI ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Engkau ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna bi rahmatika min ahlil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.